Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Maret 2026 dengan judul Nyanyian Pujian bagi Umat Tuhan yang Istimewa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika sebuah gerakan Kristen mulai mengambil bentuk yang pasti, gerakan itu biasanya menciptakan buku nyanyiannya sendiri. Pada tahun 1849, James White melakukan tugas itu untuk Advent Hari Sabat atau Sabat Tarian Adventism dengan menerbitkan himne untuk umat khusus Tuhan yang menaati perintah Tuhan dan iman Yesus. Tentu saja, himne dan buku himne tidak pernah netral. Himne dan buku himne mencerminkan pesan yang paling penting dari mereka yang menulis lagu dan menyusun himne. Dan seperti banyak orang di zaman kekaisaran Romawi yang menyanyikan lagu untuk doktrin Kristen Ortodoks, demikian pula banyak orang di abad ke-19 yang menyanyikan lagu sesuai pekabaran Advent. James White memahami pengaruh lagu. Ia juga memahami fungsi doktrinnya. Dengan mengingat hal itu, tidak mengherankan jika himne pertama dalam koleksi James berjudul Sabat yang Kudus, Holy Sabbath, kata-katanya sendiri menjelaskan pekabarannya. Firman Tuhan murni tak akan gagal, sumber yang terus mengalir, ketetapan perintah dan hukumnya ditulis bagi yang berhati murni. Ke sorga manusia dituntun firmanlah, penuntun yang aman, dan jika ia menyangkal hukum ini, langkahnya pasti tergelincir. Sabat kudus ada di sini, yang dikuduskan Tuhan. Bila kita mau menikmati janjinya, kita harus mematuhinya. Saat Musa hidup di dunia, hukum ini disahkan, dan semua yang menanti firman ini mengenal kesuciannya. Jauh di sepanjang aliran waktu, kita mendengar Nabi berkata, dengarkan pemelihara hari ke-7, jangan takut malu dan celaan. Demikianlah Tuhan yang agung berfirman kepada yang benar-benar beristirahat, engkau akan berkendara di tempat yang tinggi dan makan di antara yang diberkati. Di sini pula lah orang sabar berada, memelihara hukum tetap murni, mereka akan menikmati kota suci jika bertahan sampai akhir. Maka marilah kita menempuh jalan ini sampai kita masuk Kanaan sejati. Kita akan berjalan di jalan emas, di sanalah kita selamanya. Karena buku himne yang dibuat James hanya berisi kata-kata dan tidak ada nadanya, maka Anda harus mencari tahu cara menyanyikannya. Meskipun tidak ada nadanya, puisi tersebut tidak meninggalkan keraguan tentang pesan yang ada di dalamnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini.
Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.